Rekan-rekan media yang saya hormati, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saya baru saja selesai melakukan pertemuan komisi bersama dengan Menteri Luar Negeri India Jaishankar di New Delhi. Pertemuan komisi bersama yang terakhir kita lakukan pada tahun 2019 dan tahun ini merupakan pertemuan komisi bersama yang ke-7. India merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia. Kita lihat nilai perdagangan kedua negara mencapai 21 miliar pada tahun lalu atau naik 33% dibanding tahun 2020. Sementara investasi India di tahun lalu mencapai 107,2 juta US dollar, naik 187% dibanding 2020. Di dalam pertemuan komisi bersama tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya sampaikan secara khusus kepada Menlu India mengenai keprihatinan dan kecaman terhadap pernyataan dua politisi partai BJP yang menghina Nabi Muhammad. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri India menyampaikan bahwa statement dua politisi tersebut tidak mencerminkan sama sekali posisi partai BJP dan juga tidak mencerminkan sama sekali posisi pemerintah India. Menlu India menjelaskan bahwa dua politisi tersebut telah diberhentikan dari jabatannya dan telah dinonaktifkan dari partai. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri India menjelaskan secara lebih rinci statement yang dikeluarkan oleh BJP. Antara lain, BJP menghormati semua agama, BJP menolak dengan keras penghinaan terhadap agama, dan BJP juga menentang dengan keras ideologi yang menghina atau merendahkan agama tertentu. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di pertemuan para Menlu ASEAN India mengenai pentingnya terus dikembangkan budaya toleransi dan saling menghormati. Hanya dengan saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama, maka persahabatan dan kerjasama akan dapat diperkuat. Dalam rangka ini, kedua negara sepakat untuk kembali melanjutkan program Indonesia-India Interfaith Dialogue yang pernah diselenggarakan pada tahun 2018. Dalam pembicaraan tadi kita berusaha agar Interfaith Dialogue yang kedua dapat dilakukan apabila tidak menjelang akhir tahun ini, maka dapat dilakukan pada tahun 2023. Kedua, di dalam pertemuan komisi bersama kita melakukan tukar pandangan mengenai G20. Sebagai teman-teman ketahui, India merupakan bagian dari Troika G20. Tahun depan, India akan menjadi ketua G20. Kita sepakat bahwa di tengah situasi yang penuh tantangan ini, maka tanggung jawab G20 sebagai katalisator pemulihan ekonomi menjadi lebih penting dan diharapkan oleh dunia. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan kuat India terhadap presidensi Indonesia. Menteri Luar Negeri India telah menyampaikan konfirmasi akan hadir dalam pertemuan Menlu G20 di Bali bulan depan. Hal ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan komisi bersama adalah mengenai berbagai isu kerjasama bilateral. Antara lain, di bidang perdagangan, kita sambut baik kenaikan perdagangan 33% tahun lalu. Untuk lebih meningkatkan perdagangan, Indonesia telah mengusulkan Preferential Trade Agreement. TOR, Term of Reference, sudah diserahkan ke India dan menunggu tanggapan dari India. Di bidang investasi, kita juga melihat kenaikan seperti yang saya sampaikan, sebesar 187% pada tahun 2021. Dan kita sampaikan bahwa Indonesia menyambut baik investasi India di Indonesia.
you.